Hai, bestie, welcome back to my channel. Tonton sampai habis ya, matur thank you. Nama Elizabeth Bathory atau Countess Elizabeth Bathory de Exeter tercatat sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal sepanjang sejarah. Kisah kekejamannya melegenda. Bangsawan tinggi kerajaan Hungaria itu dijuluki dengan Countess berdarah. Perempuan itu beserta 3 kaki tangannya dituduh menyiksa dan membantai ratusan gadis, jumlahnya antara 100 hingga 650 orang. Countess Elizabeth konon mandi dengan darah para korbannya. Ia meyakini darah perawan akan membuatnya memiliki kecantikan abadi. Perilaku sadis Countess Elizabeth terus dikenang melintasi zaman. Namun, tak banyak yang tahu ada sejumlah fakta yang lebih mengerikan dari kebiasaannya mandi darah perawan. Apakah itu? Tak banyak yang tahu soal apa yang terjadi pada masa kecil Bathory. Namun sebuah insiden mungkin mengenalkannya pada sisi kejam dunia. Pada ia masih jadi bocah perempuan berusia 6-11 tahun, datang kelompok penghibur Gypsy untuk menghibur keluarganya. Kala itu beredar bahwa salah satu dari orang Gypsy tersebut menjual anak-anaknya ke Turki. Karena saat itu Hungaria berperang dengan Turki, pria itu dianggap sebagai musuh dan divonis mati. Bathory mendengar teriakan penuh amarah dan kutukan sepanjang malam. Hari berikutnya ia menyelinap pergi dari penjagaan para pengasuhnya untuk melihat eksekusi. Seekor kuda dibunuh dan dibelah. Para tentara kemudian menjejalkan terpidana yang masih hidup ke dalam perut kuda. Hanya kepala orang tersebut yang dibiarkan keluar lalu menjahitnya. Seperti itu eksekusi yang biasa dilakukan para era Romawi kuno, yang kemudian membiarkan bangkai kuda itu di bawah terik matahari. Tak terbayangkan penderitaan terpidana yang ada di dalam saat bangkai kuda itu terurai. Menjadi kebiasaan pada abad ke-16 untuk menikahkan anak-anak yang masih bau kencur. Pada usia 10-11 tahun, Bathory bertunangan dengan Franz Nadas yang usianya 5 atau 15 tahun lebih tua. Setahun sebelum menikah, Bathory hamil anak dari seorang pemuda desa yang berprofesi sebagai petani. Setelah melahirkan, ia membuang bayinya ke keluarga lain untuk menghindari masalah dalam pernikahannya. Bathory kemudian menikahi Nadasdi pada usia 15 tahun. Tak berapa lama kemudian suaminya dikirim ke medan perang melawan Turki. Perempuan itu pun sendirian dan kala itu ia biasa melakukan apapun yang ia inginkan. Diyakini pada saat itulah mula-mula Bathory mulai bersikap kejam pada para pembantu dan petani yang tinggal di tanah miliknya. Elizabeth Bathory bukan pembunuh biasa, tergolong unik. Ia adalah perempuan pertama yang diketahui sebagai pembunuh berantai, juga satu-satunya wanita pembunuh berantai yang menghabisi korbannya untuk kepentingan seksual dan sadistik, tanpa pengaruh dari pasangan laki-laki yang dominan. Pembunuhan yang dilakukan Bathory tidak dimotivasi oleh keinginan untuk berkuasa atau faktor politik, hal-hal yang biasa mendasari seorang bangsawan perempuan untuk melakukan pembunuhan. Bathory membunuh demi kesenangan dan melakukan tanpa penyesalan. Ia diyakini membunuh sekitar 50 hingga 650 gadis. Makin biadab kematian korbannya, makin besar pula kepuasan yang ia rasakan. Bathory tidak hanya terdorong untuk mandi darah perawan. Ia merasa adalah kebutuhannya untuk menyiksa para korbannya. Untuk memenuhi kesenangannya yang biadab itu, ia punya kamar khusus penyiksaan di dalam kastil yang disebut Her Ladyship Torture Chamber. Kekejaman yang tak terbayangkan dilakukannya pada korban-korbannya, para gadis muda. Terkadang ia menggigit korbannya hingga tewas atau merobek mulutnya dengan kedua tangannya. Lain kali ia membakar korbannya dengan cara yang terlalu kasar untuk dilukiskan. Pada musim dingin, ia mengeluarkan korbannya yang tanpa busana ke halaman kastil, di mana air dingin diguyurkan ke tubuh mereka, atau air panas disiramkan ke gadis-gadis malang itu.
hanya agar kulit mereka yang terkelupas mirip tomat yang melepuh memuaskan nafsu Battery. Pada era Battery, siapapun yang tak sederajat dianggap sebagai properti yang bisa dienyahkan. Sebaliknya, mereka yang dianggap berstatus tinggi akan diperlakukan sesuai kelasnya. Maka tak mengherankan jika Battery dianggap istri yang baik dan penuh kasih untuk Nadasdi, juga ibu yang sempurna bagi anak-anak mereka. 1 dekade pertama pernikahan mereka belum dikaruniai anak karena Nadasdi dikirim ke medan perang. Namun akhirnya perempuan itu melahirkan 3 anak perempuan dan 1 putra, Anna, Ursula, Katrina, dan Paul. Dalam surat-surat yang dikirimkan ke kerabatnya, Battery bicara dengan penuh kasih tentang suami dan anak-anaknya. Mereka diperlakukan sangat baik, terutama jika dibandingkan bagaimana perempuan itu memperlakukan bangsawan yang lebih rendah dan petani yang tinggal di atas tanahnya. Anak-anak pasangan tersebut mungkin tak tahu perilaku kejam sang ibu. Bisa jadi mereka dititipkan ke kerabat. Juga ada laporan bahwa suami Battery juga menikmati kekejaman yang dilakukan kepada para hamba. Satu-satunya perbedaan nyata dengan istrinya adalah ia hanya menyiksa para korbannya, tidak sampai membunuh. Selama bertahun-tahun, Battery dibantu sejumlah orang dalam melakukan tindakan sadisnya. Selama persidangan, sejumlah mantan kaki tangannya terkuaklah kisah tragis. Menurut pengakuan para terdakwa, Paula adalah gadis petani berusia 12 tahun yang bekerja di kastil Battery. Tak tahan dengan kekejaman yang ia saksikan, Paula akhirnya kabur namun tertangkap tak lama kemudian. Battery marah bukan kepalang pada bekas pembantunya itu. Dengan bantuan Vico, orang bertubuh pendek yang menyiksa Paula dengan dimasukkan ke kandang yang diayunkan ke arah paku logam yang menjorok. Darah para perawan desa dirasa kurang bagi Battery. Demi mendapat darah yang menurutnya lebih berkualitas, ia mengincar darah para gadis bangsawan rendahan, menculik mereka untuk dijadikan korban. Keluarga bangsawan rendahan memang tak punya banyak uang, namun mereka masih punya benang merah dengan penguasa. Hal tersebut menjadi bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapat perhatian di kalangan kaum darah biru. Kabar itu pun sampai ke telinga para raja. Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Palatin Georgi Turzo yang merupakan sepupu Battery sendiri menyerbu kastil Kecin di malam hari atas titah Raja Hungari. Sesampai di sana mereka semua terkejut melihat pemandangan mengerikan. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai terurai. Turjo disebut menemukan daftar nama korban di meja Battery. Duka mereka adalah para gadis yang dihabisi secara kejam. Ada 650 nama yang tertera di sana. Menghabisi 650 gadis, orang pun bertanya-tanya kemana Battery menyingkirkan jasad para korbannya. Ia awalnya diduga mencoba memberikan korbannya pemakaman yang sepatutnya para gadis. Malang itu dengan menyerahkan pada seorang pendeta Protestan untuk memakamkannya di halaman gereja. Kematian mereka pihak Battery mengklaim dikarenakan sebab yang tak diketahui. Belakangan pemuka agama curiga karena kematian demi kematian kerap terjadi. Ia menolak untuk memakamkan jasad kiriman Battery. Perempuan sadis itu pun berusaha mencari cara selain menguburkan korbannya di lantai ruang bawah tanah. Sejumlah gadis malam dimakamkan di sekitar kastil termasuk di taman. Bangsawan kejam itu juga dibuang ke ladang, sungai, dan di lokasi rahasia. Makin banyak jasad manusia yang tewas akibat kekejamannya, makin sulit untuk menyembunyikan mereka. Itu mungkin jadi alasan mengapa banyak bagian jenazah yang ditemukan di dalam dinding kastilnya.
Jelas, Elizabeth Bathory adalah pembunuh berdarah dingin. Namun meski para kaki tangannya dihadapkan ke pengadilan dan divonis berat, ia tak pernah diperkarakan. Sebagai bangsawan tinggi, ia kebal hukum. Ia kemudian dijadikan tahanan rumah. Salah satu versi menyebut Bathory ingin disidangkan, namun jika ia dinyatakan bersalah, semua tanah miliknya harus diserahkan ke kerajaan. Agar segala harta tetap jadi milik keluarganya, para kerabatnya memaksa tetap tinggal di dalam kastil. Akhirnya hanya para pembantunya yang divonis. Vico dinyatakan bersalah dan dihukum penggal. Sementara Dorothea Sentes dan Ilona Joe dinyatakan sebagai penyihir, keduanya dibakar hidup-hidup. Sementara Elsie Mojorova dieksekusi dan Catherine Benetsky dipenjara seumur hidup. Vlad III, Pangeran Wallachia, mungkin bukan satu-satunya inspirasi Bram Stoker menciptakan tokoh horornya yang tenar sepanjang masa, Dracula. Banyak sejarawan berpendapat bahwa kisah Elizabeth Bathory ikut andil dalam penciptaan karakter tersebut. Apalagi ada sejumlah keterangan yang menyebut Bathory menggigit dan memakan daging korbannya. Tak hanya mandi darah, perempuan itu juga konon menghisap cairan yang keluar dari luka korbannya. Lebih jauh lagi, Bathory yang punya kaitan dengan Transilvania bahkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Vlad III melalui perkawinan. Kecantikan juga orientasi seksualnya yang biseksual mungkin juga menginspirasi sosok vampir. Bahkan penampilan yang cocok dengan gambaran vampir perempuan. Bola mata coklat tua, paras cantik, rambut hitam berkilau, dan lekuk tubuh yang feminin. Sekian pembahasan kita kali ini. Thanks for watching. Bye-bye.